Pakai handgun. Tapi saya nolak kalau saya, terus terang. Oh ya? Saya nolak. Kalau Anda mau periksa, bukan periksa kepala saya, periksa sini. Kenapa? Karena handgun termometer itu untuk meriksa kabel panas. Lasernya dipakai untuk laser memeriksa kabel panas, bukan meriksa untuk temperatur manusia. Dan kita mau terima. Dan mereka jual alat dengan mahal. Coba kebayangkan, bagaimana mereka jual alat, tapi kemudian kita dibodohi. Kepala kita ditembak laser, kita tidak tahu dampak kerusakan pada struktur otak kayak gimana gitu ya. Kalau saya nggak mau. Mau mereka nembak ke sini mau? Mau. Jadi beberapa kalau tembak nggak mau, saya nggak mau merusak. Ini ciptaan Allah, gitu ya. Anda rusak hanya karena kebetulan Anda curigai temperaturnya tinggi. Wah, nanti dulu nggak bisa dong saya. Udah posisi itu ya. Nah itu bagian dari paranoid. Posisi dicurigai. Jadi kan by design ini kan. By design. Ada yang mendesain. Paranoid selesai. Sekarang lebih gila. Bagaimana dengan saat corona begini? Lebih parah lagi. Harga-harga saham di seluruh dunia banyak yang anjlok. Mata uang seluruh dunia pun terjun bebas. Dan hanya satu kelompok orang yang mendapatkan keuntungan berlimpah. Mereka adalah globalis, elit global yang memainkan dananya di stock exchange. Bukan berarti mereka tak mengetahui ada corona. Mereka sudah tahu sebelumnya. Mereka sudah tahu corona akan merebak. Selalu ingatlah hal ini. Terorisme, wabah, dan peperangan bisa menjadi alasan besar para globalis untuk berspekulasi di pasar modal. Jika tidak terjadi salah satu dari ketiga hal tersebut, ya bikin saja sendiri. Biar mereka bisa ada alasan kuat untuk berspekulasi, sehingga melemahkan banyak mata uang, obligasi, dan saham dari seluruh dunia. Ketika terjadi krisis, yang mengalami kerugian hanyalah negaranya saja, tapi globalis tidak. Kekayaan telah berpindah ke tangan mereka. Beginilah prinsip bermain di pasar modal, memindahkan kekayaan kepada para bandar. Bagaimana dengan yang berhasil berspekulasi dan mengeruk keuntungan dari kejatuhan instrumen yang diperdagangkan? Ketika Indonesia dan Asia mengalami krisis moneter di tahun 1997, ketika mata uang Inggris jatuh di tahun 1992, George Soros telah mengeruk kekayaan fantastis dari hasil spekulasinya. Ketika Inggris ekonominya hancur akibat spekulasi usai Perang Waterloo, Rothschild mendapatkan keuntungan berlimpah. Sejatinya, krisis hanyalah memindahkan kekayaan dari negara atau dunia ke tangan globalis saja. Nah, apalagi waktu corona begini, makin kaya nggak karu-karuan mereka, karena semua mata uang di dunia anjlok kecuali US dollar. Dan harga-harga saham banyak yang hancur. Wah, tentunya merasakan krisis dan resesi akibat corona. Tapi mereka para globalis yang menduduki peringkat puncak piramid, ya slow-slow aja. Justru makin kibas-kibas duit sambil santai di rumah mewah mereka yang berhasil cuan sudah banyak masuk ke kantong mereka nih. Masih nggak percaya? Masih merasa video ini cocok logi doang? Sini-sini, saya kasih sumber yang lebih lengkap membahas soal kaitan corona dan pemindahan kekayaan ke tangan para elit. Kalian cari di YouTube channel Astronaci Internasional, lalu cari video berjudul Big Restart. Udah, di situ dijelaskan secara gamblang sama yang sudah biasa trading di pasar modal. Jadi, kalian masih percaya kalau COVID-19 ini terjadi secara alamiah? Wah, terus kenapa ya? Gara-gara corona begini, perusahaan investasi globalis banyak yang cuan banyak. Padahal untuk bisa cuan banyak dengan berspekulasi di pasar modal, persiapannya nggak bentar loh. Mereka sudah harus tahu dulu sebelum kejadian. Berarti mereka sudah harus tahu dulu corona bakalan jadi pandemi, jadi mereka bisa lebih mudah berspekulasi di pasar modal. Saat corona benar-benar ditetapkan jadi pandemi, mereka sudah siap dana berlimpah untuk berspekulasi. Harga saham anjlok, cuan sudah banyak masuk ke kantong mereka nih. Masih nggak emas anjlok, harga valuta asing juga hancur. Mereka kaya raya. Dilansir dari npr.org, Goldman Sachs, salah satu perusahaan manajemen investasi milik globalis, ternyata mendulang keuntungan besar selama COVID-19. Di kuartal pertama 2020 saja, berarti di awal-awal COVID-19 jadi pandemi global nih, keuntungan mereka naik 41% dari perdagangan di Wall Street dibandingkan setahun yang lalu loh. Buset, baru kena corona beberapa bulan saja sudah cuannya ngalah-ngalahin untung setahun yang lalu. Di peringkat berikutnya juga ada JP Morgan Chase dan Citigroup yang juga perusahaan manajemen investasi milik elit global yang mendulang keuntungan berlimpah selama COVID-19 jadi pandemi. Ya, walaupun jumlahnya nggak sebanyak Goldman Sachs sih.